Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yaitu mengenai karakteristik perkembangan kognitif dan bahasa masa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya bernama Riama Valencia Bristepu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Perkenalkan, nama saya Clara Din Rahayu. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik teman-teman, kita masuk kepada materi yang pertama yaitu mengenai perkembangan kognitif. Di sini sudah dijelaskan mengenai 4 pendapat para ahli mengenai perkembangan kognitif, yaitu pertama, menurut Fatimah. Menurut Fatimah itu perkembangan kognitif adalah perkembangan yang kemampuan kognitif merupakan hasil belajar kita sendiri. Yang kedua, menurut Ambara. Menurut Ambara, perkembangan kognitif itu berasal dari hubungan sistem otak dengan sistem nervus dan pengalaman-pengalaman yang membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga itu menurut Megid, di mana menurut Megid, perkembangan kognitif adalah perkembangan pikiran bagian dari otak yang dipakai untuk memahami, mengetahui, dan menalar. Yang keempat itu menurut Chan. Menurut Chan, perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, menalar, berpikir, dan juga berbicara. Dan dari keempat itulah dapat kita ketahui mengenai pengertian perkembangan kognitif. Sekarang kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu mengenai karakteristik perkembangan kognitif masa remaja. Di dalam masa remaja, perkembangan karakteristik terdapat 2 unsur, yaitu yang pertama pengalaman fisis, yang kedua pengalaman metalis logis. Apa sih pengalaman fisis itu? Pengalaman fisis adalah tindakan atau aksi seseorang untuk mengabstrakkan sifat-sifatnya. Sedangkan pengalaman metalis logis adalah tindakan atau aksi untuk mengajarkan akibat tindakan-tindakan yang dilakukan pada objek tersebut. Ada 5 perubahan perkembangan kognitif anak remaja, diantaranya yang pertama. Remaja bisa melihat masa depan atau sudah bisa menentukan yang mana yang baik atau yang mana yang tidak baik. Kedua, remaja mampu berpikir abstrak atau sudah bisa berangan-angan seperti bagaimana saya ke depannya. Ketiga, remaja sudah bisa berpikir berpikir apakah itu baik untuk saya atau tidak, begitu. Keempat, pemikirannya sudah bisa lebih dewasa. Tentunya jika remaja sudah semakin dewasa, pemikirannya juga sudah semakin dewasa. Kelima, remaja sudah mengerti yang bersifat relatif atau standar. Sekarang kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu mengenai pengertian perkembangan bahasa. Pengertian bahasa adalah bunyi yang berasal dari mulut atau alat ucap manusia, bukan bunyi yang berasal dari hal lain seperti alat musik atau ketukan pintu. Hal itu bukan disebut perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa juga bergantung dengan lingkungan. Mengapa seperti itu? Ketika seseorang berada di lingkungan yang negatif, maka secara otomatis bahasanya juga adalah bahasa negatif, yang sering seperti anak remaja yang menggunakan bahasa yang negatif yang sering disebut tidak memiliki akhlak. Tetapi jika seseorang berada di lingkungan yang positif, maka secara otomatis juga dia akan memiliki bahasa yang positif, bahasa yang santun, bahasa yang sopan, dan memiliki bahasa yang baik. Kelima, implikasi perkembangan bahasa dalam pendidikan. Perkembangan bahasa dalam pendidikan itu sangatlah penting, di mana pada saat sekarang ini bahasa dalam pendidikan itu sangat diperlukan, karena bisa mendorong kalangan remaja dalam hal berkomunikasi baik dengan teman sesama, lingkungan masyarakat, baik ataupun guru di sekolah. Dan pada saat sekarang ini, perkembangan bahasa dalam kependidikan sudah maju dan menjadi hal yang terpenting. Itu sebabnya perkembangan bahasa harus selalu dimajukan di dalam hal kependidikan.